Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Pada video kali ini akan kita pelajari bersama tentang median. Oke, langsung saja untuk median. Nah, di sini median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi yang perlu diingat di sini nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, jadi sebelum diurutkan jangan sekali-kali kita mengambil data yang ada di tengah. Biasanya anak terkecoh di sini, begitu disajikan soal kemudian langsung dicari tengahnya, padahal datanya belum diurutkan. Untuk yang pertama, median dari data tunggal. Di sini ada dua contoh soal. Tentukan median dari data berikut, ya, 65, 70, 90 dan seterusnya sampai 50. Akan kita cari medianya, maka di sini kita perlu mengurutkan datanya terlebih dahulu, ya. Kita mulai dari yang paling kecil, ya. Di sini berarti yang paling kecil adalah ini, ya, 35. Kita tulis dulu di sini 35, kemudian 40, kemudian 45, 90. Ini datanya kita urutkan terlebih dahulu, kemudian setelah urut baru kita tentukan nilai tengahnya. Untuk data yang jumlahnya ganjil, ya, kita akan mudah, nah, tinggal kita cari yang di tengah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka data nilai tengahnya adalah pada urutan yang ke 5, ya. Ini yang di tengah. Sehingga untuk mediannya di sini adalah nilai mediannya adalah 65. Kemudian bagaimana jika datanya banyaknya data genap? Maka untuk banyak data genap kita ambil dua nilai di tengah. Seperti pada contoh yang B di sini, kalau kita hitung ada 10, berarti nanti kita ambil dua data di tengah. Nah, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Yang terkecil di sini 2, ya. 2, 2. Ini ada 2. Kemudian di sini 7, kemudian 9. Nah, karena datanya ada 10 atau genap, maka di sini kita ambil dua data di tengah. Nah, kita ambil dua data di tengah, ya. Jadi di sini untuk medianya, nah, dua data di tengah kita jumlah kemudian kita bagi 2. Jadi di sini 5 ditambah 6 dibagi 2. Kita dapatkan di sini 5,5. Kemudian bagaimana jika kita akan menentukan median pada data kelompok? Untuk data kelompok, ya, karena di sini pada data kelompok datanya sudah diurutkan dan dikelompokkan, maka untuk menentukan letak medianya, ya, kita tinggal menjumlahkan seluruh frekuensi dari semua kelas ditambah 1 dibagi 2. Nah, jadi kita tentukan dulu letaknya. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh. Nah, di sini sebuah data, kita jumlahkan dulu frekuensinya. 3 ditambah ini 3 tambah 6, ya, 9, 21, kemudian 29, 36, 40. Jadi totalnya ada 40. Nah, untuk letak medianya kita cari dengan rumus sigma F plus 1. Jadi jumlah frekuensi ditambah 1. Nanti di sini 40 ditambah 1 dibagi 2. Kita dapatkan 20,5. Nah, setelah kita dapatkan angka ini, bagaimana cara menentukan mediannya? Nah, untuk menentukan mediannya, nah, setelah kita dapatkan angka 20,5, kita akumulasi frekuensi dari kelas yang terendah, ya, sampai jatuh angka 20,5. Jadi di sini kita hitung dari yang paling bawah, ya. Jadi di sini 3 ditambah 6 9, kemudian tambah 12,
kita dapatkan di sini 21. Nah, sementara letak mediannya itu pada jumlah frekuensi 20,5, sehingga kelas mediannya itu adalah ini. Ya. Dengan demikian jumlah frekuensi, ini jumlah frekuensi 20,5 ya, jatuh pada kelas ketiga, sehingga mediannya, nah mediannya bukan 12 ya, bukan 12, tapi mediannya adalah 6. Nah, ini cara menentukan median pada data kelompok. Oke, sekarang yang ketiga, kita lanjut pada data bergolong. Untuk data bergolong, kita gunakan rumus median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah panjang kelas, kemudian dikali n/2, banyak data dibagi 2 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini untuk menentukan mencari median, yang pertama kita tentukan dulu kelas mediannya. Caranya sama seperti pada saat kita mencari letak median pada data tabel distribusi frekuensi tunggal ya. Jadi di sini untuk letaknya sigma F plus 1 dibagi 2 ya. Kemudian setelah kita dapatkan kelas mediannya, kemudian kita tentukan nilai-nilai dari tepi bawahnya, panjang kelas, kemudian banyak datanya, jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan jumlah frekuensi median. Sekarang kita lihat di sini untuk contoh, jumlah total dari frekuensinya adalah 40 ya. Jadi untuk letak mediannya ya, sigma F ya, ini letaknya ya, kita dapatkan 40 plus 1 dibagi 2, 20,5. Nah, angka 20,5 kita hitung ya, jatuhnya pada kelas berapa. Caranya kita tambahkan ya jumlah frekuensi dari yang paling rendah. Di sini 5, kemudian tambah 7, 12, kemudian ditambah 13, 25. Nah, sementara angka yang kita cari, jumlah frekuensi total yang kita cari adalah 20,5. Maka angka 20,5 itu jatuh di sini, sehingga untuk kelas mediannya adalah ini. Nah, maka kelas median sama dengan pada interval 90 sampai 94. Oke. Setelah kita dapatkan kelas mediannya, kemudian kita tentukan nilai-nilai dari tepi bawah. Yang tertulis di sini bukan tepi bawah tapi batas bawah ya. Jadi tepi bawah itu antara batas atas kelas sebelumnya dengan batas bawah kelas median. Tepi bawahnya berarti di sini 89,5. Kemudian panjang kelasnya berapa ini? Nah, untuk panjang kelas jangan kita kurangi ya. Nah, kita lihat yang mudah saja di sini dari angka ini ya, 100 sampai 104, 101, 102, 103, 104. Jadi kita hitung seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Jangan sekali-kali kita menghitung panjang kelas dengan cara mengurangi batas atas dikurangi batas bawah, nanti akan selisih satu angka ya. Kemudian n itu jumlah frekuensi total ya. Jumlah frekuensi totalnya berapa? 40. Kemudian F
F itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi di sini untuk jumlah frekuensi, nah kita lingkari ini ya, jumlah frekuensi sebelum kelas mediannya kita tulis saja di sini 2 ditambah 3 ditambah 7, jadi totalnya adalah 12. Kemudian frekuensi kelas median, berarti di sini adalah 13. Ini kemudian kalau sudah, tinggal kita hitung ya nilai mediannya menggunakan rumus. Oke, kita tulis ME sama dengan TBE plus P, tepi bawahnya 89,5 ditambah 5, 40/2 dikurangi 12 dibagi 13. Nah, ingat kalau ada seperti ini penjumlahan, sementara di sini perkalian, dan yang ini pembagian pengurangan pembagian. Nah, sementara untuk hitung campuran yang kita selesaikan dulu adalah operasi di dalam tanda kurung, berarti ini kita selesaikan dulu ya. Yang ini tetap 89,5 ditambah 5, 40 dibagi 2, 20 kurangi 12, kita dapatkan 8/13. Nah, kemudian berikutnya ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian. Kita selesaikan dulu perkalian dan pembagian, sementara penjumlahan itu yang terakhir ya. Jadi kita proses dulu 5 kali 8 bagi 13, 89,5 ditambah 5 kali 8, 40/13. Nah, per 13, 40/13 0,8 ya. Nah, sehingga untuk mediannya 29. Nah, inilah nilai median untuk data bergolong. Oke, untuk untuk materi median kita cukupkan di sini. Bila ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silahkan sampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.